Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini hari Rabu, saya akan menuju ke sebuah pertanian. Karena nanti pukul 8 siang saya harus bekerja di bangunan. Inilah teman-teman, jet-jet saya sehari-hari yang akan menuju ke sebuah pertanian, harus melalui sebuah komplek Taman Aries. Teman-teman dan para sahabat menuju ke sebuah pertanian Taman Aries itu jauh, jadi saya harus memakai kendaraan. Ini Taman Aries para sahabat dan teman-teman, Jakarta Barat. Agak jauh para sahabat dan teman-teman, kompleknya luas. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli, takkan berhenti aku berkelana. Sebelum ku dapat apa yang ku cari, walaupun adanya di ujung dunia, aku kan ke sana untuk mendapatkannya. Sudah sampai para sahabat dan teman-teman, saya di sebuah pertanian. Nah, inilah para sahabat dan teman-teman, di sebuah pertanian ada sebuah makam besar, yaitu makam Pulo. Di sinilah saya bertani para sahabat dan teman-teman. Namun di atas ini ada sebuah makam besar, yaitu di Jakarta Barat, yaitu makam Pulo. Dan saya bertani di sini para sahabat dan teman-teman. Nah, ini ada payahnya sampai ke ujung sana tuh yang ada bendera. Nah, itu saung saya, sebelahnya kandang ayam para sahabat dan teman-teman. Ini adalah sebuah makam besar, dan sebelah sana yang banyak ini kembang. Nah, itu namanya kembang pihong para sahabat. Dikala
nanti kalau ada yang ziarah dan itu harus memetik itu bunga pihong para sahabat dan teman-teman. Luas, alhamdulillah para sahabat dan teman-teman dimanapun berada dalam kehidupan ini, agar kita selalu mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh para sahabat dan teman-teman, saya menuju ke sebuah pertanian dari rumah. Nah, ini saung saya yang lama para sahabat dan teman-teman, namun sudah tidak layak untuk dipakai, hanya buat obat-obatan. Dan ini pertanian saya para sahabat dan teman-teman. Oke teman-teman, untuk sementara saya harus memakai sepatu dulu para sahabat dan teman-teman. Karena kalau tidak memakai sepatu para sahabat dan teman-teman, banyak nyamuknya. Jadi saya harus memakai kaos kaki. Maaf para sahabat dan teman-teman, bukan maksud saya sombong. Dalam bertani beginilah, saya selalu memakai kaos kaki, sepatu bot. Kemarin habis diguyur hujan, agak begitu becek para sahabat dan teman-teman. Namun kita selalu bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan hujan ke muka bumi ini untuk kita semua sebagai hamba-hambanya harus mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Nyamuknya besar-besar teman-teman para sahabat. Nah, karena itu saya memakai sepatu bot. Pukul 8 saya harus bekerja di suatu bangunan. Nah ini para sahabat, nanti kalau mau menyemprot memakai ini, alat ini buat hama para sahabat dan teman-teman. Nah ini daun kecipir para sahabat dan teman-teman. Nah daun kecipir ini nanti, yang ini para sahabat dan teman-teman nih, ini nanti buat sayur asam. Sayur asam kecipir ini. Nah, ini masih kecil dan yang ini sudah besar. Ini kecipir para sahabat dan teman-teman. Nanti di sayur asam enak, pakai ikan asin, sambal. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mensyukuri atas nikmatnya. Saya pun nanam para sahabat dan teman-teman yang ada di ujung sana. Mari kita lanjut. Nah ini menuju ke pertanian saya para sahabat dan teman-teman. Pohon pisang para sahabat dan teman-teman, namun belum ada jantungnya. Dan ini bayam buat konsumsi. Selagi saya bekerja di bangunan, saya tidak bercocok tanam dulu. Seperti biasanya saya para sahabat dan teman-teman, saya menanam kangkung. Namun kali ini saya tidak menanam kangkung dulu, karena saya sibuk di luar untuk bekerja di suatu bangunan.
Ini pohon jambu para sahabat dan teman-teman. Tahun kemarin alhamdulillah walaupun tidak lebat tapi berbuah. Nah, di sini tempat saya nyiram dikala kemarau. Saya tampung dulu airnya di sini. Tapi kalau pagi saya menyiram mengambil dari ujung sana di sebuah makam. Terkadang di ujung sana jauh dari sini sekitar 20 meter saya harus menjelang air. Inilah Pak sahabat dan teman-teman, sebuah pertanian saya Rasid Kelana. Ini bukan rekayasa teman-teman dan para sahabat, namun ini asli. Saya bertani kurang lebih hampir 5 tahun di sini para sahabat, di sebuah makam. Karena makam ini sangat luas, jadi dataran di bawahnya ini bisa buat pertanian. Nah ini para sahabat dan teman-teman yang tadi saya bilang, ini adalah kecipir. Nah ini kecipir, tadi buahnya udah teman-teman lihat sendiri di depan, itu seperti itu. Nanti akan merambat ke atas sini para sahabat dan teman-teman. Saya satukan dengan buah beleor. Buah beleor yaitu nanti buahnya seperti galon para sahabat, bulat seperti semangka. Itu per kilonya 12.000 kalau tidak salah. Batangnya cuma satu para sahabat dan teman-teman. Nah ini cabai. Nah inilah. Nah ini batangnya besar para sahabat. Batangnya ini satu, tapi nanti ke sana buahnya ke ujung disatukan sama tadi tanaman kecipir. Dan ini pun saya menanam lagi buah beleor. Ini buah beleor sama yang tadi saya bilang, seperti semangka, nanti akan seperti ini. Akan seperti ini para sahabat dan teman-teman. Nanti merambat ke sana. Nah ini saung saya, tempat saya berteduh kala kehujanan dan kepanasan. Di depannya sedikit ada hiasan tanaman buat penyejuk di kala kemarau, jadi saya tanam di dekat saung ini. Nah ini sampai ke sini para sahabat, ini dari ujung sana sampai kemari. Ini kecipir juga, dan itu yang ada babu-babu kecil itu sama kecipir, nanti disatukan ke atas sini. Jadi kelihatannya indah para sahabat dan teman-teman. Kelihatannya gelap, sejuk seperti di desa, namun ini di sebuah di Jakarta. Nah ini sebelah sini kandang ayam. Kandang ayam para sahabat dan teman-teman. Namun kandang ayamnya belum saya belikan lagi karena waktunya belum ada. Ini kandang ayam. Nah ini kandang ayam saya kosong para sahabat dan teman-teman. Saya bikin 2 tempat, di atas 2, di bawah 2. Nah itu pohon pisang tahun kemarin, pisang tanduk. Nah ini buat kalau ayam nanti saya membeli lagi, saya umbar buat bermain di sini teman-teman sahabat. Ini tempat buat makanan pur. Nah ini persahabat dan teman-teman, sampai ke sini daunnya ini bisa melibat kandang ayam. Namun saya larikan ke depan supaya tidak ke kandang ayam. Ini akan gelap nanti para sahabat dan teman-teman kalau tidak diputuskan ininya, dia akan merambat.
Kalau sampai di atas kandang ayam saya sulit nanti mengambil buahnya. Jadi saya buang para sahabat dan teman-teman ke depan agar dia lari ke depan. Banyak sekali nanti buahnya ini akan merambat sampai ke ujung. Nah, dia pucuknya itu semakin hari semakin banyak, namun saya selalu rambankan ke atas. Nah, ini saungnya ada tangga para sahabat dan teman-teman. Nah, disinilah saya beristirahat di kala kehujanan dan kepanasan. Ada tangganya, plafonnya dari terpal. Di sini enak para sahabat dan teman-teman dikala sedang merenung, membawakan sebuah lagu-lagu. Alhamdulillah. Ini namanya, saya beri nama pertanian SSRK, yaitu Susah Senang Rasyid Kelana. Jadi saya singkat SSRK, jadi Susah Senang Rasyid Kelana, dimana seorang Rasyid Kelana di dalam kehidupan ini tidak tergantung kepada orang tua. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita merepotkan kedua orang tua kita, dari bayi sampai besar, sampai dewasa, sampai berumah tangga. Janganlah menyusahkan kedua orang tua kita. Kasihan kedua orang tua kita dari kecil hingga dewasa. Jangan sampai kita merepotkan kedua orang tua kita, terutama ayah dan ibu. Ayah yang bekerja siang dan malam, tidak peduli teriknya matahari, hujan, kehujanan, bekerja buat kita. Namun dikala ayah bekerja, ibu di rumah merawat kita dari kecil hingga dewasa. Oleh karena itu, para sahabat dan teman-teman, hargailah seorang ibu. Janganlah menyakiti hati seorang ibu. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulannya. Begitu kita lahir ke muka bumi ini, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dididik untuk menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan negara ini, agar kelak kita menjadi anak yang tangguh, yang bertanggung jawab kepada keluarga, kepada agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu teman-teman, izinkanlah saya membawakan sebuah lagu karya Bang Haji Rhoma Irama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu.
Itulah teman-teman dan sahabat, sebuah lagu karya Bang Haji Romai Rama. Dalam karyanya begitu menakjubkan agar kita mengambil hikmah atas lagu itu tentang sebuah ibu yang mengandung kita dan membesarkan kita. Tidak ada kata lain kata ibu yang meminta balas budi atas dirinya, yang dia kehendaki agar anaknya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Harapan orang tua kepada anaknya itu, dan harapan orang tua pun kepada anaknya agar kita bisa menjaga diri, menjaga akhlak lisan kita di dalam kita menyampaikan sesuatu kepada siapapun, harus menjaga akhlak dan lisan kita agar yang mendengarnya itu tidak tersinggung atas yang kita bicarakan. Kira-kira seperti itu para sahabat dan teman-teman. Itulah seorang ibu yang begitu menyayangi kita dari kecil sampai dewasa. Janganlah merepotkan ibu, janganlah menyusahkan seorang ibu, janganlah kita selalu membuat ibu kita menangis, apalagi membentaknya. Rasa sakit seorang ibu tidak dirasakan. Betapa sakitnya seorang ibu dikala anaknya membentak. Janganlah kita menyakiti ibu kita yang telah melahirkan kita ke muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pertaruhkan nyawanya demi kita agar kita bisa hidup dan terlahir ke muka bumi ini. Itulah sahabat, betapa giginya perjuangan seorang ibu yang akan melahirkan kita ke muka bumi ini. Namun kita sering menyakiti hati seorang ibu, namun kita sering menyinggung perasaan seorang ibu. Jangan sampai ini terjadi kepada diri kita, para sahabat dan teman-teman. Teman-teman yang masih punya ibu dan kedua orang tua, hargailah kedua orang tua kalian, karena orang tua kalian merupakan tonggak pegangan hidup kita, karena orang tua merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keramat tidak jauh dari depan kita. Dialah ibu kita yang mengandung kita dan melahirkan kita. Oke para sahabat dan teman-teman, hanya itu. Semoga video ini bermanfaat. Tanpa sahabat dan teman-teman, saya bukan apa-apa. Manusia bisa menjadi sukses dan besar karena penggemarnya lah. Begitu kira-kira teman-teman. Manusia yang sukses, yang sudah merasa besar karena penggemarnya. Tanpa penggemarnya, kita bukan apa-apa. Dia suka kepada kita dan hargailah dia pun penggemar kita, yang menggemari kita. Jadi intinya kita saling satu sama lainnya, saling menghargai. Janganlah kita merasa diri kita merasa besar, karena dalam kehidupan ini di atas langit masih ada langit. Di dunia ini kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini, agar kita saling menghargai satu sama lainnya. Di antara teman dan sahabat dan tolan dan keluarga harus rukun. Jangan sampai di dalam keluarga ada sesuatu yang tidak enak. Jadi intinya para sahabat dan teman-teman, di dalam berkeluarga, bertetangga, kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Oke teman-teman, dari saya Rasid Kana di sebuah pertanyaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.